Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya maupun dosen kita tercinta. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin. Sebelum memulai presentasi, biar lebih barokahnya, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok Dewi Sartika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional itu sendiri adalah segala tindakan negara atau pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Tujuan dan manfaat kebijakan perdagangan internasional. Tujuannya yang pertama yaitu menaikkan devisa negara. Dengan adanya perbedaan yang dimiliki oleh suatu negara dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengekspor barang ke negara lain, tujuannya adalah untuk menaikkan devisa negara. Apabila kita dapat menaikkan devisa negara, maka imbas darinya adalah pertama, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi biasanya dihasilkan oleh faktor-faktor produksi milik warga negara baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedua, memengaruhi stabilitas harga barang yang diekspor. Stabilitas harga di sini adalah mempertahankan harga yang dilakukan oleh pemerintah ketika laju inflasi mulai tinggi. Yang ketiga, eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja di sini sangat diperlukan adanya tenaga kerja karena mereka adalah pelaku yang melancarkan segala tindakan yang saling berkesinambungan. Tujuan yang kedua, memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain. Dengan adanya perbedaan dimiliki oleh suatu negara dengan negara lain, maka sebagai negara yang mengimpor barang dari negara lain, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain namun tidak diproduksi di negara sendiri. Tujuan yang ketiga, memperoleh keuntungan internal dan eksternal. Keuntungan internal yang dimaksudnya itu misalnya keuntungan melalui banyaknya pesanan dari luar negeri yang dapat meningkatkan ekspor perusahaan. Keuntungan eksternal yang dimaksud yaitu keuntungan akibat fungsi dalam mempertinggi keefisienan penggunaan faktor-faktor produksi. Tujuan yang keempat yaitu memperluas pasar. Dalam proses produksi, terkadang perusahaan tidak menjalankan mesinnya dengan maksimal karena mereka menghindari terjadinya kelebihan produksi. Tujuan yang kelima, transfer teknologi modern. Dengan berkembangnya zaman, maka negara maju pasti akan memberikan inovasi baru dengan menciptakan regenerasi teknologi yang lama dengan teknologi yang baru. Itu untuk menambah keefektifan dan keefisienan dalam proses produksi. Manfaat dari kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Manfaat yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Manfaat yang keempat, transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemennya yang lebih modern. Dampak positif dan negatif dari kebijakan perdagangan internasional, yakni dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, saling membantu memenuhi kebutuhan antar negara. Terjalinnya hubungan di antara negara-negara, mereka itu dapat saling membantu mengisi kekurangan dari setiap negara, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Dampak kedua, meningkatkan produktivitas usaha. Dengan adanya perdagangan internasional, kemajuan teknologi yang digunakan dalam proses produksi akan meningkat. Meningkatnya teknologi yang modern dapat meningkatkan produktivitas perusahaan dalam menghasilkan barang-barang. Ketiga, mengurangi pengangguran. Perdagangan internasional dapat membuka kesempatan kerja baru sehingga ini menjadi peluang bagi tenaga kerja baru untuk memasuki tenaga kerja. Yang keempat, menambah pendapatan devisa negara. Dampak negatif perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketergantungan dengan negara-negara pengimpor untuk memenuhi kebutuhan barang-barang yang tidak
yang tidak diproduksi dalam negeri, pemerintah akan mengimpor dari negara lain. Kegiatan mengimpor ini dapat mengakibatkan ketergantungan dengan negara-negara pengimpor. Yang kedua, masyarakat itu menjadi lebih konsumtif. Banyaknya barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri menyebabkan semakin banyak barang yang ada di pasar, baik dari jumlah, jenis, dan bentuknya. Akibatnya akan mendorong seseorang untuk lebih konsumtif karena semakin banyak barang-barang pilihan yang dapat dikonsumsi. Yang ketiga, mematikan usaha-usaha kecil. Perdagangan internasional dapat menimbulkan persaingan industri dengan negara-negara lain. Industri yang tidak mampu bersaing tentu akan mengalami kerugian sehingga akan mematikan usaha produksinya. Kebijakan ekspor. Kebijakan di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan ekspor dalam negeri. Bentuk atau jenis kebijakan ekspor dalam negeri diantaranya kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor atau PET untuk barang-barang ekspor tertentu. Contohnya pajak ekspor atas CPO. Yang kedua, fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor tertentu. Yang ketiga, penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Yang keempat, larangan atau pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO atau crude palm oil oleh Manfredinga. Yang kedua, kebijakan ekspor luar negeri. Bentuk atau jenis kebijakan ekspor luar negeri. Yang pertama, pembentukan International Trade Promotion Center atau ITPC di berbagai negara. Yang kedua, pemanfaatan General System of Preference atau GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur dan berasal dari negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Yang ketiga, menjadi anggota Commodity Association of Producers seperti OPEC. Yang keempat, menjadi anggota Commodity Agreement Between Producer and Consumer seperti ICO atau International Coffee Organization. Pada intinya, kebijaksanaan di bidang ekspor bertujuan untuk mengontrol arus ekspor baik dalam bentuk mendorong atau menghambat ekspor. Kebijakan impor. Kebijakan impor ini dibedakan menjadi: pertama, kebijakan tarif barir 1 dalam bentuk bea masuk sebagai berikut. 1. Pembebasan bea masuk atau tarif rendah dari 0% sampai 5% untuk bahan kebutuhan pokok dan vital. Contohnya beras, mesin-mesin vital, alat-alat militer. Kedua, tarif sedang lebih dari 5% sampai 20% dikenakan untuk barang setengah jadi dan barang-barang lain yang belum cukup diproduksi di dalam negeri. Ketiga, tarif tinggi di atas 20% dikenakan untuk barang-barang mewah dan barang-barang lain yang sudah cukup diproduksi dalam negeri dan barang bukan kebutuhan pokok. Kebijakan tarif barir 2. Tarif itu sendiri adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Sistem atau cara pungutan tarif bea masuk dan bea harga atau ad valorem tarif. Besarnya pungutan bea masuk atas barang impor ditentukan oleh tingkat persentase tarif dikalikan harga CAP dari barang tersebut. Fungsi tarif barir. Fungsinya yang pertama itu fungsi mengatur. Fungsi mengatur perlindungan kepentingan ekonomi atau industri dalam negeri. Yang kedua, fungsi budgeter atau salah satu sumber penerimaan negara. 3. Fungsi demokrasi. Fungsi demokrasi ini penetapan besarnya tarif bea masuk melalui persetujuan DPR. Keempat, fungsi pemerataan distribusi pendapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk barang mewah. Efek tarif. Terjadi kenaikan harga, terjadi penurunan konsumsi dalam negeri, kenaikan produksi dalam negeri. Selanjutnya, tarif nominal dan tarif aksi protektif. Tarif nominal besarnya persentase tarif suatu barang tertentu yang tercantum dalam buku tarif bea masuk Indonesia. Kedua, tarif proteksi aktif atau effective rate of protection, kenaikan value added manufacturing yang terjadi karena perbedaan antara persentase tarif nominal untuk barang jadi atau CBU. Kebijakan non-tarif barir. Kebijakan non-tarif barir ini dapat dikelompokkan menjadi: 1. Pembatasan spesifik.
Pembatasan spesifik itu antara lain larangan impor secara mutlak, pembatasan impor, peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu, peraturan kebudayaan, dan embargo. Kedua, peraturan bea cukai. Yang dimaksud itu tata laksana impor tertentu, penetapan harga pabean, penetapan kurs falas dan pengawasan devisa, packaging atau labeling regulation, documentation needed, quality and testing standard, dan pungutan administrasi. Ketiga, partisipasi pemerintah atau government participation. Kebijakan pengadaan dimaksud itu kebijakan pengadaan pemerintah, subsidi dan insentif ekspor, domestic extension program, dan trade diverting. Keempat, bea impor. Yang dimaksud itu import deposit, supplementary duties, dan variable levies. Kebijakan perdagangan lainnya. Kebijakan perdagangan lainnya itu dumping atau suatu kebijakan diskriminasi harga secara internasional atau international price discrimination yang dilakukan dengan menjual suatu komoditas di luar negeri dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan konsumen di dalam negeri. Anti-dumping notice, suatu negara melakukan anti-dumping notice apabila sudah ada penyelidikan tentang apakah telah terjadi perdagangan luar negeri yang tidak jujur, sehingga menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. International Cartel, suatu bentuk organisasi dari beberapa negara atau perusahaan pemasok supplier produk tertentu yang sepakat membatasi produksi dan ekspor mereka dengan tujuan memonopoli sehingga dapat memaksimalkan keuntungannya. Jenis-jenis dumping. Yang pertama, persistent dumping, kecenderungan memonopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh profit maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. Kedua, predatory dumping, tindakan perusahaan untuk menjual barangnya dari luar negeri dengan harga yang relatif murah, sehingga dapat menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dari persaingan bisnis. Sporadic dumping, atau tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan dengan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri. Jenis tujuan dumping. Yang pertama, untuk menguasai pasar luar negeri dan untuk menghabiskan barang-barang produk dalamnya. Akibat dumping, pemasaran lebih luas dan menghabiskan stok barang. Oke, sekian presentasi kami kali ini. Semoga dapat dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.